Halo para sekte yang tersesat, kali ini kita bakal lanjut ke episode 5 dan 6 nih guys, serial Game of Thrones season pertama. Oke, di episode 5 dan 6 ini kita makin dibuat penasaran akan kelanjutan dari nasib seorang Tyrion Lannister dan juga siapakah dalang di balik pembunuhan Jon Arryn. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, sedulah kopi Anda, dan selamat menonton. No is no but. Scene bermula di King's Landing sebelumnya, yang mana akibat dari pertempuran dengan Ser Gregor, Ser Hook di sana ternyata benar-benar tewas dengan luka parah yang ada di lehernya. Ned yang melihat hal itu pun tentunya merasa iba, tapi ia mau bagaimana lagi karena sebelumnya lawan sudah ditentukan melalui undian. Ned di sini seakan merasa penasaran, siapakah yang mengatur undian sebelum turnamen berlangsung? Ned kemudian di sini sangat yakin bahwa turnamen ini telah diatur oleh seseorang. Singkat cerita, Ned pun kembali menyaksikan pertandingan selanjutnya. Kali ini kita diperlihatkan dengan seorang satria top bernama Ser Loras Tyrell. Dia akan menghadapi Gregor, sang juara bertahan. Pertandingan pun dimulai. Siapa sangka saat pertarungan yang sengit itu terjadi, Ser Loras berhasil menumbangkan Gregor dengan sangat mudah. Merasa tak terima dengan kekalahan itu, Gregor pun mengambil pedangnya dan memenggal kepala kuda miliknya sebagai wujud dari kekesalan. Melihat Gregor mengacaukan turnamen, selain itu Gregor juga tak mau mengalah dan malah menyerang Ser Loras. Hal ini tentunya membuat King Robert jadi marah dan menghentikan pertarungan seketika itu juga. Sementara itu, scene berpindah ke Catelyn dan para pengikutnya. Ternyata di sini Tyrion Lannister tidak dibawa langsung ke Winterfell, melainkan ke sebuah wilayah bernama Vale yang merupakan salah satu wilayah dari Seven Kingdom, dan wilayah ini dikuasai saudarinya atau istri Jon Arryn. Tyrion mencoba untuk meyakinkan kepada Catelyn bahwa ia benar-benar tidak tahu apapun. Kemudian tiba-tiba saja kelompok pasukan bukit yang datang melakukan penyerangan. Para pengawal Catelyn pun terpaksa menghadapi serangan mendadak itu. Tyrion di sini memohon agar Catelyn segera membukakan tali ikatannya, karena percuma saja kalau mereka mati sia-sia di sana. Setelah berhasil lepas, ternyata pria boncet itu cukup jago juga dalam melakukan penyerangan. Bahkan Tyrion juga melindungi Catelyn dari seseorang yang mencoba untuk menyerangnya. Kembali ke Winterfell, Bran sempat menggerutu bagaimana mungkin di saat kondisinya yang baru siuman dari koma, ibunya malah tidak berada di sampingnya. Hodor mencoba untuk menenangkan Bran agar tetap sabar. Dia kemudian menjelaskan kalau ibunya pergi karena ada kepentingan yang harus segera diselesaikan. Scene berpindah ke Seven Kingdom. Lord Varya yang memberitahu kepada Ned bahwa banyak bangsawan yang tidak menyukai keberadaannya. Bahkan jika Ned tak mampu melindungi Robert dengan baik, maka nasib King Robert pun kemungkinan akan seperti Jon Arryn. Lord Varys sebelumnya sangat yakin kalau Jon Arryn tewas karena diracun dan Ser Hook adalah pelaku atas kejadian itu. Karena mendengar hal itu, Ned pun tentunya marah, makin penasaran. Jika memang benar Ser Hook pelakunya, terus siapakah orang yang menyuruhnya? Sayang sekali Lord Varys tentunya tak tahu menau soal itu. Sementara itu, Arya yang tengah asik bermain kejar-kejaran dengan seekor kucing, secara tak sengaja ia berlari hingga sampai ke sebuah ruangan rahasia. Ruangan tersebut tampak sangat misterius dan berisikan fosil-fosil naga raksasa. Ternyata di dalam sana juga terdapat dua pria yang sedang merencanakan suatu hal buruk kepada Ned, ayahnya sendiri. Lantas mendengar hal itu, Arya langsung bergegas untuk pergi menemui Ned dan memberitahu semua yang didengar sebelumnya. Tak lama setelah itu datanglah seorang anggota Night Watch bernama Yorens yang datang menemui Ned untuk menyampaikan sebuah kabar. Anggota Night Watch itu yang mengabarkan bahwa Catelyn yang telah menangkap dan menahan Tyrion Lannister. Setelah mendengar kabar itu, Ned pun segera bergegas menemui King Robert untuk memastikan bahwa keadaan istrinya sekarang baik-baik saja. Ned tiba-tiba dihentikan oleh seorang penjaga. Ia memberitahu bahwa Robert telah menunggu kedatangannya.
Ned pun sangat cemas dan mengira kalau Robert telah mengetahui apa yang dilakukan Catelyn. Sesampainya di hadapan King Robert, ternyata tujuan pemanggilannya ialah karena mendengar kabar kalau Daenerys yang sekarang telah mengandung buah hati dari Khal Drogo. Karena dengan kehamilan Daenerys ini membuat Robert menjadi sangat khawatir. Ia takut jika Daenerys akan berhasil meyakinkan Khal Drogo untuk melakukan penyerangan ke kerajaan. Tentu saja jika itu terjadi maka akan menyebabkan sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Baelys kemudian membawa Ned untuk menemui seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah seorang wanita simpanan King Robert dan juga telah mempunyai seorang anak haram darinya. Setelah sedikit berbincang, Ned pun kembali menemui Baelys untuk mencari tahu berapa banyak wanita yang telah dikencangi King Robert. Baelys pun mengatakan bahwa jumlahnya begitu banyak hingga tak terhitung. Mengetahui hal itu, Ned pun berniat untuk melanjutkan perjalanannya hingga di saat Ned ingin keluar dari sana, ternyata Jaime telah menyambutnya dengan penuh amarah. Jaime lantas menanyakan keberadaan Tyrion kepadanya. Tanpa basa-basi, Jaime segera mengeluarkan pedangnya dan meminta anggotanya untuk menangkap Ned hidup-hidup. Pertempuran pun begitu sengit, bahkan pengawal pribadi Ned juga harus tewas di pertempuran itu. Ned yang tak mau menyerah pun terus melakukan perlawanan. Sebenarnya Ned masih bisa untuk mengimbangi Jaime, tapi sayang sekali prajurit Jaime malah mengganggu pertarungan itu hingga Ned harus meringkuk tak berdaya karena kakinya yang tertusuk oleh tombak. Kita kembali ke kisah Catelyn. Saat setibanya di istana, Lysa di sini sangat marah melihat kehadiran seorang Tyrion Lannister di wilayahnya. Kita juga diperkenalkan dengan anaknya Jon Arryn, seorang pengemut susu Denkou yang bernama Robin. Catelyn mengatakan kalau ia membawa Tyrion ke sini karena surat yang pernah dikirimnya. Lysa juga menegaskan bahwa ia memerintahkan untuk menjauh dari keluarga Lannister, bukan membawa salah satunya untuk datang ke istana ini. Lantas saat Lysa ingin menjatuhkan hukuman kepada Tyrion, Catelyn sempat mengatakan kalau Tyrion sekarang adalah tahanannya dan ialah yang berhak menentukan hukuman untuk pria kecil tersebut. Namun sekali lagi kita harus ingat di kekuasaan siapa dia saat ini berada. Akhirnya Tyrion pun berlanjut ke penjara yang ada di Vale. Kemudian cerita dilanjutkan dengan kondisi di mana Ned yang baru siuman dari pingsannya. Sekarang ia berada di hadapan King Robert. Ned tentunya meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Tentunya Cersei tak tinggal diam, ia sangat marah atas apa yang telah terjadi kepada saudaranya. Robert yang tak tahan dengan pertikaian ini pun menegaskan bahwa ia akan membawa kembali Tyrion ke King's Landing ini dan menyuruh Ned untuk segera berdamai. Cersei yang merasa tak puas dengan keputusan itu malah semakin marah, sehingga ini membuat Cersei mengeluarkan kata-kata indahnya di depan sang raja langsung. Tentu saja ini membuat Robert menjadi geram dan memberi pelajaran terhadap wanita tersebut. Karena perlakuan kasar yang diterimanya, Cersei berjanji akan selalu mengingat hal itu, lalu ia pun segera pergi dari ruangan tersebut. Robert mencoba kembali meminta kepada Ned agar ia membawa si Boncet Rian kembali ke King's Landing untuk menyelesaikan masalah ini. Awalnya Ned sedikit protes karena ia tak mau lupa begitu saja akan perlakuan Jaime yang telah membantai para pengawalnya. Akan tetapi Robert kembali menegaskan bahwa keluarga Lannister mempunyai jasa besar di kerajaan ini. Ned pun tak mau tahu dan seakan tak peduli akan hal itu. Namun di sini Robert juga menegaskan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan secara kekeluargaan. Ned pun tak bisa membantah lagi atas apa ucapan dari seorang raja. Sebelum pergi, Robert juga mengembalikan rencana Hand of the King kepada Ned. Sembari memberi tugas bahwa Ned akan menggantikan posisinya selama ia tidak berada di istana, karena Robert akan pergi berburu untuk sedikit menenangkan pikirannya terhadap semua masalah yang terjadi belakangan ini. Kembali ke Winterfell, bersamaan dengan itu juga terlihat Bran yang begitu senang karena tunggangannya kuda yang sebelumnya didesain khusus untuknya sekarang telah selesai. Bran yang senang dengan berkuda ke sana kemari, sembari mengawasi Bran, Robb yang berbincang dengan Theon membicarakan tentang balasan yang cocok untuk keluarga Lannister. Saking fokusnya berbincang, mereka tak menyadari bahwa Bran telah menghilang dari pantauannya. Ternyata Bran terlalu jauh masuk ke dalam hutan dan sialnya lagi ada beberapa makhluk primitif datang membegalnya.
Rob sebagai seorang kakak pun tak tinggal diam, untung saja ia dapat tempat waktu untuk mengurusi hal tersebut. Scene beralih ke Vale, kita diperlihatkan dengan kondisi Tyrion setelah terjebak beberapa waktu di sana. Tyrion pun menemukan sebuah ide dan memanggil seorang penjaga untuk bisa membawanya keluar dari sana. Awalnya penjaga itu tidak menanggapi perkataannya sedikit pun, tapi dengan cerdiknya, Tyrion menawarkan kepada penjaga tersebut dengan emas yang melimpah. Tetapi dengan satu syarat, ia hanya meminta penjaga itu untuk menyampaikan pesan kalau Tyrion ini akan mengakui kejahatannya. Penjaga itu pun langsung membawakan Tyrion ke hadapan Lysa. Sekarang Tyrion mulai mengakui apa yang telah diperbuatnya selama ini. Ternyata yang ia akui adalah kejahatan-kejahatan nakalnya seperti berjudi dan bermain wanita. Karena mendengar hal itu, Lysa sekarang merasa telah dipermainkan. Catelyn kembali menegaskan bahwa Tyrionlah yang terlibat percobaan pembunuhan putranya dan pembunuhan Jon Arryn. Tyrion pun kembali menegaskan kalau ia hanya dituduh dan hanya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Mendengar hal itu, Lysa mengingatkan bahwa sekarang hanya dialah yang berhak memutuskan keadilan. Tetapi sekarang Tyrion memberikan tantangan untuk melakukan pertaruhan dengan membuktikan siapa yang menang, maka dialah yang akan berhak memutuskan keadilan. Lysa pun menyetujui hal itu dan menyuruh penjaga membukakan pintu lubang buaya sembari mendengar Tyrion melakukan pembelaan. Semua keputusan hari ini akan diserahkan Lysa kepada Robin, putra kecil yang nampaknya lebih psikotes dari dirinya. Melihat lubang itu yang terbuka tentunya membuat Tyrion menjadi gugup dan menjelaskan bahwa Tyrion akan mencari keadilan melalui pertarungan. Seketika itu pun para satria dari Valley sangat bersemangat untuk menyaksikan pertaruhan tersebut. Tyrion sadar kalau dirinya dengan tubuhnya yang mungil ini tentunya tidak akan bisa mengalahkan siapapun di sana. Maka dari itu, Tyrion berinisiatif untuk meminta Lysa agar mengirim gagak dan memanggil Jaime Lannister sebagai jawara yang akan mewakilinya. Tentunya Lysa pun menolak hal itu karena jarak yang terlalu jauh untuk melakukan usulannya tersebut. Karena merasa tak mempunyai pilihan lain, ia mulai meminta salah satu satria dari Vale untuk mewakilinya. Semua tertawa mendengar hal itu, namun tiba-tiba seorang pria muncul dan bersedia untuk mewakilinya bertarung. Tentu dengan adanya perwakilan untuk Tyrion, Lysa menyuruh Ser Verdis untuk melawan pria tersebut. Dan benar saja, pertarungan itu benar-benar sangat menegangkan. Siapa sangka pria yang bernama Bronn ini benar-benar hebat. Sehingga Ser Verdis harus tewas dalam pertarungan tersebut dan langsung terjatuh melalui lubang yang telah dibuka sebelumnya. Karena itu, mau tak mau Lysa pun melepaskan dan membebaskan Tyrion. Kembali ke King's Landing, pada saat Robert telah pergi, Ned mendapat laporan kalau sudah terjadi tindak kejahatan yang menyebabkan banyak kerusakan dan warga yang terbantai. Tetapi mereka ini bukanlah perampok, melainkan mengambil sedikit barang berharga milik mereka. Pelapor itu pun mulai menjelaskan ciri-ciri yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Perawakannya tinggi besar dan mahir menggunakan pedang. Bukankah itu ciri-ciri Gregor? Namun mengapa juga Gregor melakukan hal itu? Karena ia adalah seorang satria. Karena mendengar hal itu, Ned pun mengutus seorang satria bernama Lord Barik untuk menangkap Gregor, dan bahkan kerajaan akan menyita semua kemewahan yang dimilikinya. Viselle merasa kalau semua itu terlalu terburu-buru, namun Ned tetap tegas dengan keputusannya dan bahkan memerintahkan Viselle untuk mengirim surat ke Casterly Rock. Ned juga meminta agar ayahnya Lannister untuk datang ke pengadilan agar bisa bertanggung jawab atas kejahatan yang telah diperbuat oleh Gregor, si anak buahnya. Ned juga kembali menegaskan jika Tywin tidak bersedia datang, maka dia akan dicap sebagai pengkhianat kerajaan. Tak lama berselang setelah membuat keputusan itu, Ned segera pergi menemui Arya dan Sansa. Ned menyuruh agar mereka segera kembali ke Winterfell. Mereka sempat protes karena Arya yang sekarang masih berlatih pedang dan Sansa yang masih mengidam-idamkan menjadi istri Joffrey agar bisa menguasai kerajaan.
Ned menegaskan bahwa ini demi keselamatan mereka dan berjanji akan mencarikan calon lain yang lebih pantas untuk Sansa. Maka dari itu Ned pun menyuruh mereka untuk segera berkemas. Scene beralih ke kaum Dothraki. Mengetahui kehamilan Daenerys sebelumnya, mereka akan mengadakan sebuah ritual yang mana di ritual itu Daenerys akan memakan jantung kuda sebagai sebuah tanda permohonan kepada dewa yang mereka percayai agar diberi keturunan yang hebat. Malam pun tiba. Pada saat pesta kehamilan Daenerys dilakukan, tiba-tiba saja Viserys datang ke sana dan membuat kekacauan di sana. Ia khawatir karena dari dugaannya Khal Drogo tidak akan memenuhi perjanjian yang telah dibuat setelah bayi dari Daenerys lahir. Karena itulah ia datang dan mengacukan pedang ke perutnya Daenerys. Tak mau Daenerys dan calon putranya kenapa-napa, Khal Drogo pun mengatakan bahwa ia akan segera memenuhi kemauan Viserys. Tentu saja hal itu membuatnya sedikit tersenyum. Tiba-tiba saja dan tanpa aba-aba, Khal Drogo dan pasukannya melumpuhkan Viserys dan melakukan hal ini. Gila parah sih, emang emas cair dan panas itu langsung dituang ke wajahnya Viserys. Akhirnya Viserys mengalami kematian paling mengenaskan di hadapan adiknya sendiri. Gila guys, episode ini. Yuk terus saksikan kelanjutannya di Now is Nobar. Silahkan subscribe dan tunggu episode-episode berikutnya.